warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua ya. Bertemu kembali kita dengan materi yang baru lagi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Meski kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Semoga kondisi ini segera dapat berlalu ya. Amin. Baik, sebelum kita memulai materi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kita mulai berdoa. Mulai. Selesai, alhamdulillah. Materi sebelumnya kita membahas tentang kejujuran. Untuk materi sekarang kita akan membahas mengenai motivasi berprestasi. Materi kali ini sesuai dengan rencana pelaksanaan layanan BK pada semester ini dan sesuai dari hasil angket kebutuhan yang telah Ibu bagikan. Kemudian tujuan dari materi ini adalah dapat memahami pengertian motivasi berprestasi serta mengetahui dan menerapkan cara meningkatkan motivasi berprestasi. Oke, selanjutnya mari kita saksikan ilustrasi dari teman-teman kalian agar kalian lebih memahami maksud dari motivasi berprestasi. Hai Sa, selamat pagi. Hai, pagi juga, Dek. Kamu mau kemana? Aku mau ke rumahmu ya. Sudah lama nih nggak ke rumahmu. Ayo sekarang ya kita berangkat. Iya, yuk, Dek. Ayo duduk dulu, Sa. Oh iya, apa kabar kamu, Sa? Baik, Dek. Lama ya aku nggak ke rumah kamu. Iya, Sa. Kita lagi sama-sama sibuk. Apalagi aku membantu orang tuaku jualan kacang goreng, lalu aku tawarkan ke kios-kios kecil. Aku menabung untuk sedikit-sedikit mengurangi biaya kuliahku nanti, Sa. Aku ingin sekali mengambil jurusan kedokteran di Universitas Malang. Itu cita-citaku sejak kecil. Aku pengen banget jadi dokter. Wah, impianmu luar biasa ya, Dek. Sukses ya jualannya, apalagi di masa pandemik seperti ini. Kita harus tetap jaga kesehatan ya. Iya pasti, aku tetap jaga kesehatan kok. Kalau kamu sendiri, impianmu mau kemana? Sepertinya kalau aku kursus aja dulu, Dek. Jadi setelah kursus dan dapat kerja, aku akan menabung untuk kuliah. Karena aku tidak mau membebani orang tuaku. Mau kursus apa nanti, Sa? Kursus komputer. Karena aku masih gaptek soal komputer. Wah, bagus itu, Sa. Jadi bisa kamu terapkan nanti di kerjaanmu. Oh iya, itu ada sedikit sisa kacang gorengku tadi. Ku bawa buat kamu mencicipi ya. Wow, terima kasih, Dek. Pasti nanti akan aku cicipi deh. Sama-sama, semoga suka ya. Semoga apa yang kita impikan bisa tercapai ya, Dek. Amin. Amin. Oke, gini, Sa. Aku hari ini ada jadwal kegiatan nih di gereja. Aku mau berangkat dulu ya. Oke, karena aku juga ada acara, aku pamit dulu ya, Dek. Sampai ketemu lagi. Hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu lagi, Sa. Setelah melihat tayangan tadi, ada yang tahu tidak apa itu pengertian motivasi? Oke, motivasi adalah penggerak di dalam diri seseorang untuk berbuat sendiri. Motivasi merupakan kondisi internal individu yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Peran motivasi adalah
sebagai pemasok daya untuk bertingkah laku secara terarah. Filosofi dari motivasi itu sendiri adalah pada hakikatnya motivasi diyakini sebagai hasil penguatan, contoh, perolehan nilai bagus atau pujian guru akan menambah motivasi belajar. Dorongan seseorang untuk menunjukkan bahwa dirinya positif atau seorang yang baik adalah motivasi untuk mendapatkan standar kepuasan diri. Maslow dalam teori kebutuhannya menggambarkan motivasi dalam bentuk piramid sebagai berikut. Yang pertama, kedudukannya kebutuhan aktualisasi, di bawahnya kebutuhan harga diri, seterusnya kebutuhan sosial, bergaul, berteman, berkelompok, kemudian kebutuhan rasa aman, rasa tentram, kasih sayang, dan cinta. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar, makan, minum, rumah, uang, materi, dan lain-lain. Secara umum, motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi intrinsik, yaitu dorongan yang bersumber dari dalam diri seseorang, atau dorongan ingin minum, dorongan ingin bisa, dan lain-lainnya. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri. Contohnya, seseorang bertingkah laku karena adanya penghargaan, pengakuan, pujian, hadiah, dan sebagainya. Dalam praktik, keduanya motivasi tersebut harus dikombinasikan. Ada 3 jenis tingkatan motivasi seseorang, yaitu yang pertama, motivasi adalah motivasi yang didasarkan atas ketakutan. Kemudian yang kedua, motivasi adalah karena ingin mencapai sesuatu. Atau yang ketiga adalah motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam atau inner motivation. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi meliputi yang pertama, faktor individual. Itu berasal dari dalam diri kita masing-masing atau diri sendiri. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan akademik. Tanda-tanda orang yang memiliki dorongan kesuksesan tinggi. Pertama, lebih suka dan puas terhadap prestasi hasil usaha sendiri. Kedua, sukses itu bukan karena nasib mujur, tetapi hasil dari sebuah perjuangan. Ketiga, kegagalan bukan berarti sial, tetapi karena volume usahanya masih kurang. Keempat, mereka kreatif, lebih gigih, energik, lebih suka bertindak daripada berdiam diri, produktif dan penuh inisiatif. Kelima, suka tantangan dan memilih tugas yang resikonya realistik sesuai kemampuan nyata yang dimiliki. Terakhir, selalu mengevaluasi dan mencari umpan balik untuk lebih giat lagi. Cara untuk menemukan motivasi berprestasi. Yang pertama, tetapkan tujuan atau goal setting. Yakin dan optimislah bahwa kalian dapat berubah. 2. Susunlah target yang akal. Misalkan, saya harus meraih peningkatan dalam setiap kurun waktu 2 atau 3 poin dalam jangka waktu 1 minggu. Ketiga, belajar menggunakan bahasa prestasi. Gunakan kata-kata optimis. Misalkan, masih ada peluang lagi, saya bisa, saya harus kuat, dan saya mampu. Keempat, belajar sendiri, cermat menganalisis diri. Apa kebiasaan yang kalian miliki
yang dapat menguntungkan itu yang harus diutamakan. Kelima, perkaya motivasi. Kekayaan motivasi membuat kita tidak kehabisan pemasok daya penggerak. Fokuskan pada motivasi intrinsik atau dalam diri, sentuhan perasaan, pikiran, dan motivasi dari orang-orang terdekat juga dapat dimanfaatkan. Jadi, melatih dan membangun motivasi sejak dini akan menumbuhkan sebuah prestasi untuk mencapai sebuah kesuksesan. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai motivasi berprestasi. Semoga bermanfaat ya. Baik, sebelum Ibu akhiri, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembahasan mengenai materi ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.